Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indra Wahyuni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan terkait UAS ujian akhir saya, ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Ekonomi Internasional. Jadi sebelumnya perkenalkan juga nama dosen saya yang sangat luar biasa yaitu Pak Agus Salim. Jadi langsung saja, adapun pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan yang pertama yaitu jadi jelaskan beberapa cara pembayaran ekonomi internasional beserta dengan contoh kasus. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan ini beberapa cara pembayaran ekonomi internasional, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembayaran internasional. Jadi, pembayaran internasional adalah Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Seperti itu. Nah, lanjut cara pembayaran internasional. Cara pembayaran internasional yang pertama yaitu letter of credit. Jadi untuk pembayaran letter of credit ini, maka harus ada pihak importir dengan eksportir. Jadi caranya itu pertama, contoh saya sendiri di sini selaku importir dan Tuan Tanaka di sini di Jepang selaku eksportir. Jadi pertama-tama saya melakukan permohonan LC atau letter of credit ke Isung Bank atau pihak penjamin. Nah, kemudian Isung Bank ini akan meneruskan LC-nya ke bank negosiasi. Nah, kemudian setelah melakukan pembayaran ke Tuan Tanaka, maka pihak eksportir akan menyerahkan LC ke karir atau tempat mengirim barang. Nah, setelah disepakati, maka karir akan mengirimkan bill of loading-nya ke Tuan Tanaka. Terus Tuan Tanaka akan memberikan kembali ke bank negosiasi. Seperti itu. Nah, setelah itu bank negosiasi akan meneruskan bill of loading-nya ke Isung Bank. Setelah Isung Bank menerima surat bill of loading, maka menyerahkan langsung ke pihak importir. Setelah itu, pihak importir atau saya sendiri itu sisa menunggu barangnya datang. Nah, contoh setelah kurang lebih 2 minggu barangnya sudah datang, maka saya menyerahkan bill of loading-nya ke karir. Setelah karir menerima, maka dia langsung menyerahkan barangnya ke saya. Jadi seperti itu cara pembayaran pembayaran letter of credit. Memang cukup rumit, tapi insya Allah aman. Kemudian selanjutnya cara pembayaran yang kedua yaitu advance payment. Nah, advance payment ini caranya pembayaran di muka, artinya pembeli atau importir di sini harus mengirimkan uangnya terlebih dahulu kepada eksportir. Nah, setelah uang sudah dikirim dan pihak eksportir juga sudah menerima, maka pihak eksportir atau penjual ini akan mengirimkan produk atau jasanya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu open account. Jadi open account ini kebalikannya dari advance payment. Jadi jadi di sini penjual harus mengirim barangnya terlebih dahulu. Nah, setelah barangnya sudah sampai, maka pembeli atau importir ini berhak membayar sesuai dengan jumlah barangnya. Jadi ini open account bisa dikatakan seperti kayak sistem COD. Jadi selanjutnya yaitu collection. Cara pembayaran collection ini itu menggunakan jasa bank dalam melakukan penagihan. Jadi itu tadi beberapa cara pembayaran ekonomi internasional. Kemudian selanjutnya nomor kedua yaitu menjelaskan contoh trade creation and trade diversion. Nah, contoh pertama itu contoh pertama itu trade creation. Jadi di sini saya ambil contoh produknya AC. Jadi di sini ada 3 negara, yaitu negara Indonesia, Singapura, dan Eropa. Jadi di sini ceritanya Indonesia dan Singapura adalah negara anggota. Terus Eropa ini bukan negara anggota. Jadi contoh harga AC di Indonesia senilai $100, di Singapura dan Eropa sama-sama kualitasnya karena bagus, jadi sama-sama juga harganya. Contohnya harganya $150. Nah, kemudian dikenakan bea masuk senilai $30. Indonesia tidak dikenakan bea masuk karena posisinya Indonesia kan di sini selaku importir atau yang ingin membeli barang. Nah, jadi sebelum FTA, Singapura dan Eropa ini harganya sama-sama $180. Nah, harga setelah FTA itu Indonesia tetap 100,
Singapura 150 dan Eropa 180 dolar. Nah, kenapa kemudian Singapura ini tetap 150 dolar? Kenapa bukan 180 dolar juga seperti Eropa tadi? Karena Indonesia dan Singapura ini sama-sama negara anggota. Nah, makanya hambatan seperti itu tadi kayak seperti tarif impor itu dihilangkan sehingga pada trade creation ini bisa dikatakan bahwa memberikan kesejahteraan bagi negara anggota atau negara yang saling berintegrasi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya trade diversion. Nah, trade diversion ini muncul karena selisih harga di setiap negara ini sangat besar. Nah, contoh sama tadi yang trade creation, ada 3 negara yaitu Indonesia, Singapura, dan Eropa. Nah, contoh harga aset tadi di Indonesia 100 dolar, di Singapura 150 dolar, kemudian di Eropa harganya 130 dolar. Nah, sama juga tadi Indonesia, ini tidak dikenakan tarif impor, akan tetapi Singapura dan Eropa ini tetap dikenakan tarif sebanyak 30 dolar. Jadi harga sebelum FTA di Singapura yaitu 180 dolar, dan Eropa 160 dolar. Nah, kemudian harga setelah FTA. Nah, karena Indonesia dan Singapura adalah negara yang saling berintegrasi, makanya hambatan yang terjadi seperti impor itu dihilangkan. Nah, makanya harganya itu tetap 150 dolar. Sedangkan Eropa bukan negara anggota, makanya tetap dikenakan tarif impor jadi 160 dolar. Nah, bisa dilihat bahwa selisih harga Singapura dan Eropa ini hanya sedikit, yaitu 10 dolar. Bisa saja kan kita membeli AC di Eropa, karena kualitasnya kan lebih bagus dibanding di Amerika. Maaf tadi saya lupa menjelaskan bahwa pada trade diversion ini, salah satu negara itu memiliki keunggulan kualitas pada produknya. Jadi lanjut, jika bukan aturan integrasi ekonomi, bisa saja kita membeli produknya Eropa. Akan tetapi karena aturan, jadi kita harus membeli sesama negara anggota. Jadi mau tidak mau, toh kita harus membeli AC di Singapura. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada trade diversion ini dapat mengurangi kesejahteraan anggota. Jadi seperti itu. Jadi lanjut pertanyaan yang ketiga. Jadi pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan kondisi beberapa lembaga integrasi ekonomi internasional. Jadi pertama yaitu ASEAN, ada bahasa Inggrisnya tapi gue lupa toh. Jadi ASEAN ini atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara yang dimana negara tersebut ini bekerja sama untuk kestabilan politik. Selanjutnya yaitu Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau EFTA. Jadi pada tahun 1967 EFTA mewujudkan perdagangan bebas sesama negara anggota untuk produksi industri. Selanjutnya Amerika Serikat dan perdagangan bebas Amerika di Utara atau NAFTA. Jadi pada tahun 1993 Amerika, Kanada dan Meksiko ini membuat perjanjian perdagangan bebas yaitu membebaskan segala bentuk hambatan perdagangan barang dan jasa termasuk hambatan non tarif. Jadi seperti itu. Dadah. Jadi ya dadah. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan hal terkait krisis ekonomi terjadi di Indonesia dan Amerika serta faktor penyebabnya. Jadi yang pertama tadi krisis ekonomi di Indonesia. Jadi penyebab terjadinya masalah krisis ekonomi Indonesia adalah utang luar negeri. Nah, sehingga ini rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak cukupnya kesediaan devisa. Jadi untuk membayar pokok dan bunga pinjaman yang jatuh tempo. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya krisis Asia Tenggara. Jadi krisis Asia Tenggara ini diawali dengan turunnya nilai baht Thailand yang cukup signifikan sehingga masyarakat ini sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan perbankan. Jadi yang terakhir yaitu krisis ekonomi Amerika. Jadi krisis ini timbul sebagai dampak dari melonjaknya bisnis perumahan di Amerika Serikat. Tetapi ini tidak diikuti dengan kehati-hatian dalam melakukan analisis kredit kepada pembeli perumahan. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu
ceritakan menurut pemahaman dan gaya berbicara Anda setelah belajar ekonomi internasional. Jadi ini pemantau sendiri. Jadi jujur toh, selama belajar ekonomi internasional ini saya sangat bahagia dan termotivasi dikarenakan cara dosen saya yang mengajar sangat luar biasa sehingga kita lebih mudah dipahami materinya. Dan setiap pertemuan atau perkuliahan baik itu secara online maupun offline, dosen saya selalu melemparkan pertanyaan kepada saya dan selalu menyuruh saya untuk mengulangi materi yang sudah dijelaskan oleh dosen saya yakni Pak Agus. Sehingga hal tersebut itu membuat saya harus lebih semangat lagi untuk belajar dan siap untuk menerima tantangannya. Kemudian setelah saya menjawab pertanyaan atau menjelaskan kembali materi yang sudah dijelaskan, Bapak selalu memuji saya dengan mantap, mantap memang ini Indra, calon-calon asisten dosen. Jadi dengan kata-kata yang sederhana, tapi makna yang sangat luar biasa sehingga lebih memotivasi saya untuk lebih giat belajar. Selain itu juga melatih saya, menurut saya melatih saya untuk public speaking untuk terbiasa berbicara begitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.